wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang PR atau Public Relation. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu bahwa kami dari mahasiswa dan mahasiswi FISIP Universitas Bandung, jurusan Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2020 dengan mata kuliah Komunikasi Strategis. Baiklah, perkenalkan nama saya Dea Adinda Salsabila. Nama saya Elizabeth Graciela. Nama saya Cinida Sinta Ramadhani. Nama saya Andri Firmansyah. Saya Bagas Dwi Subagja. Di sini kami sebagai kelompok 2 melakukan wawancara dengan Bapak Santo Kadarusman selaku narasumber pembahasan kali ini. Oke, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy, waktu dan tempat kita persilahkan. Bapak kan dari Instagram juga sudah memperlihatkan gitu dari bionya bahwa Bapak adalah seorang PR atau Public Relation. Nah, menurut Bapak, Public Relation itu apa, Pak? Public relation itu kalau seseorang sebagai public relation, dia mewakili perusahaannya sebagai corongnya, ujung tombaknya. Jadi statement kepada masyarakat luar Indonesia dan luar negeri harus apa adanya. Oh iya. Berarti sebagai ini juga ya, penghubung juga ke dunia luar, baik itu sesama perusahaan, baik masyarakat juga ya, Pak. Ya. Terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Kita lanjut. Pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh Sabet. Kepada Sabet, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa sih perusahaan Bapak membutuhkan PR? PR sejak 5-10 terakhir tidak bisa disepelekan. Diperlukan oleh perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas, apalagi perusahaan multinasional ada di Indonesia. Itulah gunanya seorang PR, karena kadang-kadang marketing director, direktur atau owner tidak mau kelihatan oleh publik. Ya itu sifat dari mereka. Kitalah sebagai ujung tombaknya. Jadi semakin ke sini seorang PR diperlukan sekali. Bahkan namanya nanti bukan PR lagi, tapi lebih kepada markom. Media loh yang mengatakan bahwa Bapak itu bukan PR marketing event, tapi lebih ke marketing communication-nya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Sabet. Oke, baik Pak, kita lanjut. Pertanyaan ketiga itu ya dibacakan oleh Andri. Kepada Andri, waktu dan tempat kita persilakan. Baik Dea, terima kasih. Pak, saya ingin bertanya, pola strategi komunikasi apa yang Bapak lakukan dalam perusahaan Bapak? Strategi komunikasi apa yang diperlukan di perusahaan saya? Kasus per kasus. Nah, jadi kalau Andri mengatakan seperti apa strateginya, tergantung kasusnya. Kasusnya itu bisa untuk sebagai brand dari perusahaan, brand dari produknya sendiri, atau new product launching, lagi baru keluar, ada promonya juga harus bagaimana, seperti rilis-rilisnya. Juga setelah itu nanti kalau ada diskon-diskon seperti apa. Jadi kasus per kasus, beda-beda. Yang tadi diingatkan lagi, sebagai seorang PR atau marketing communication, harus paling tidak sebulan ada 2 kali rilisnya. Supaya kita dekat kepada orang-orang media, dekat kepada wartawan. Wartawan kan ada koran, ada TV, ada radio. Sekarang musimnya online, sudah profesional. 5 tahun kemudian tidak akan kita yang memberitahukan informasi perusahaan kita, tapi mereka akan nyari, Pak Santo punya rilis apa? Makasih Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Andri atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu akan dibacakan oleh Bagas. Kepada Bagas, waktu dan tempat kita persilahkan. Kendala apa sih yang pernah Bapak alami dalam menjalani sebuah PR dari dalam sebuah perusahaan? Sudah, Pak. Yang tidak mengenakan tuh ada juga, misalnya waktu itu tanda kutip ya, kita punya produksi telur kebanyakan tuh di Jember, jadi kan harganya drop, mesti gimana? Nah itu mesti hati-hati.
kita mesti hati lebih baik jangan diriliskan dulu. Kita deketin pengusaha-pengusaha telur yang ada di Jember, kasih kita training, kalau perlu kita modalin untuk kita beli. Jadi ada cara-cara yang harus dirilis, ada cara yang tidak perlu dirilis. Ya, jadi harus hati-hati. Terima kasih Bagas. Pertanyaan yang kelima itu akan dibacakan oleh Cindy. Kepada Cindy, waktu dan tempat kita persilakan. Sebelumnya Pak, apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang PR Pak? Sejujurnya kalau nanti melihat dari CV saya itu sekolah ekonomi di Bandung di Uninus. Ya, begitu lulus, zaman itu kalau jadi dokter Andes gajinya 35.000. Saya memilih jadi pramugara di Garuda. Gajinya 58.000 dan saya bisa keliling dunia. 10 tahun saya di Garuda, saya bisa naik haji 2 kali, umrah 7 kali. Ya, jadi saat itu saya juga tidak mau belum jadi dokter. Kemudian saya pilih Amerika dan sekolah di sana untuk ambil advertising. Itu juga bukan PR-nya, tapi lebih ke marketing. Karena PR bagian marketingnya. Kemudian di John relationship sebagai bukan PR-nya. Tapi begitu di Polytron, ternyata kok lebih menjuruskannya ke marketing communication. Jadi itu berjalan dengan waktu. Makasih ya Pak buat jawabannya. Jadi sebelumnya tuh memang belum ada pikiran sama sekali ya buat menjadi seorang PR gitu. Cuman beriringan waktu akhirnya Bapak menjadi PR juga gitu ya. Atau sekarang lebihnya markom nih. Ya, tapi sejujurnya ini bakat semua saya dapat dari Garuda karena saya terbiasa menghadapi penumpang yang kaya miskin, yang hitam, yang kurus, yang gemuk, yang ganteng apa yang enggak. Karena terbiasa berbicara, biasa say hello, sampai di bawah pekerjaan pun semua security, satpam, OB saya ajak bicara. Jadi keuntungannya belajar di Garuda seperti itu. Bahkan saya pernah menjadi ketua Ikatan Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia di periode 2016 sampai 2019 kemarin. Jadi itu suatu kebanggaan buat saya pernah bekerja di Garuda. Mungkin itu yang membiasakan saya berterima kasih. Satunya ada seperti itu. Iya. Keren sekali sih Pak, berarti jam terbang itu emang beneran terbang ya buat Bapak. Makasih Bapak buat jawabannya. Oke, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Bapak, sekarang giliran saya yang bertanya ya Pak ya. Apa yang membuat perusahaan Bapak itu unik daripada perusahaan yang lainnya? Mungkin kalau jawabannya seperti ini, lihatnya adalah bandingkan contoh di Polytron. Polytron perusahaan elektronik, saingan saya adalah Samsung sama LG. Lihat PR-nya, bisa searching dibanding-bandingkan satu sama yang lain. Kelebihannya apa? Mereka buatan Korea, kalau kita buat Indonesia yang sudah mendunia. Bahkan di zaman saya kita sudah jualan ke luar negeri, saya ada pameran di Guangzhou, saya ada pameran di Berlin, di Hong Kong, ada di Jeddah. Jadi perusahaan lokal yang sudah mendunia. Kalau mereka dari Korea yang masuk ke Indonesia. Yang uniknya lagi adalah zamannya waktu di Charun Pokpan. Charun Pokpan pertama saya masuk, Charun Pokpan ini kan perusahaan dari Thailand. Tidak ada rilisnya. Begitu saya direkrut, saya mulai searching di Google. Mereka punya berita apa rilisnya? Tidak ada satupun. Ada juga rilisnya mengenai untung rugi labanya suatu perusahaan. Tapi tidak ada berita mengenai suatu produk. Saya masuk, itu yang saya bikin menjadi kebanggaan buat saya. Saya direkrut, memang saya diperlukan bahwa saya harus menginformasikan kepada masyarakat luas Indonesia maupun luar negeri bahwa Charun Pokpan dengan produknya ada makanan dan minuman ada di Indonesia. Nah, sekarang seperti contohnya saya jadi general manager untuk suatu perusahaan. Kebetulan saya juga owner-nya ada di situ. Jadi saya juga harus berkuar-kuar bahwa kalau perempuan pengen glowing dalam 14 hari, gunakanlah produk Miller Beauty saya. Jadi uniknya, jadi kita harus menginformasikan seluas mungkin kita punya produk. Karena di advertising itu di mana orang mau tahu kita punya produk, kalau tidak ada yang menginformasikannya. Nah, dulu kan pakai advertising, iklan ada di TV, di koran majalah. Seorang PR pun zaman dulu masih suka dilecehkan, sekarang enggak. Jauh kita lebih diperlukan orang-orang. Dan kalau Anda lulus nanti harga Anda di luaran jangan murah-murah ya. Udah tinggi loh sebagai seorang PR gajinya. Apa emang Pak kalau boleh tahu? Kenapa? Apa gaji seorang PR kalau boleh tahu?
Yang paling standar ini Mas, standar kan ada UMR-nya. Kalau Jakarta kan 3,7, jadi minimal 3,7. Jadi di atasnya lah sedikit 4, berapa. Misalnya kalau Jakarta, kalau Bandung mungkin Bandung 2,9 kali ya. Paling di atasnya karena fresh graduate. Tapi saran saya dan dulu waktu sekolah di Amerika, kuliah di Amerika, kalau you bekerja di suatu perusahaan minimal 3 tahun. Dari 3 tahun ini tanya sama kita punya atasan, karir path saya gimana, gaji saya gimana, suatu saat saya akan punya istri, punya anak, berkeluarga gimana. Kalau dia nggak ngasih jawaban yang pasti, mendingan pindah. Tapi jangan kurang dari 3 tahun ya. Apalagi kalau staff diambil kudu loncat. Nah dengan 3 tahun kita bisa belajar dari setiap perusahaan seperti itu. Jadi Jadi Bapak, minimal pastilah. Bapak sekarang megang berapa perusahaan nih Pak kalau boleh tahu Pak? Siapa saya? Dulu kan lulus dari Uninus Bandung, terus jadi pramugara 10 tahun. Dari pramugara saya di Matahari Advertising. Matahari Advertising itu yang perusahaan periklanan terbesar di Asia Tenggara saat itu, 5 tahun. Dari situ ke Mead Johnson, perusahaan Amerika, 5 tahun. Yang produk itu Sustagen, ada Enfamil, Enfapro, Enfagrow, 5 tahun di situ. Ke Polytron 11 tahun. Di Polytron ini masa pensiun saya di sana karena dia sister company dari Jarum BCA, orangnya udah 58 tahun jadi udah boleh pensiun, jadi pensiun. Orang-orang pensiun, saya pindah ke Carun Popan, masih bekerja lagi Carun Popan. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu, Andri, waktu dan tempat kita persilakan. Oke Pak, saya mau nanya lagi. Bagaimana sih Pak cara menjaga relasi Bapak terhadap perusahaan lain itu? Kalau saya sih sebagai seorang PR yang saya jaga relationship-nya itu yang pertama adalah media massa. Setiap saya keluar kota, misalnya saya mau ngegempur ke Sulawesi atau ngegempur ke Medan, itu kan semua media massa di tempat kan ada radio, ada TV, ada koran, ada online. Selalu saya kumpulin, tadi saya bilang karaokean di Happy Papi atau di Inul Vista, itu gayanya saya. Atau kita makan siang sama-sama, menjaga relationship-nya. Jangan pas kita perlu aja menghubungi mereka. Jadi dikala kita ke sana, mumpung kita di Medan, mumpung kita di Makassar, jaga relationship itu. Yang kedua, kita punya perusahaan kan ada salesman-nya, ada dealer-dealer toko-tokonya. Itu kalau kita ke Medan, ke Makassar pun usahakan ada makan siang sama-sama, ngobrol. Apa sih keluhannya? Dibilang, oh di sini promosinya kurang di radio. Lah, itulah kita mendengar gitu loh, mendengar jadi kita beritain. Jadi jaga relationship-nya cuma 2, dengan medianya sendiri dan kedua dengan salesman dealer kita perusahaan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sekian itu pertanyaan dari kami ya Pak ya. Kalau boleh tahu, Bapak boleh cerita sedikit tentang public relation menurut Bapak sendiri nggak? Dari selain dari pertanyaan yang kita tanya tadi. Dipersilakan Bapak. Kalau pesan saya sih tipsnya kalau menjadi orang PR itu pertama jaga penampilan. Sebagai orang PR, ya tadi saya bilang saya tadinya mau pakai jas, mau rapi gitu, kita orang penampilan. Tapi karena kita kekeluargaan nggak apa-apa, tapi ingetin harus dijaga. Kalau yang perempuan tuh mulai dari rambutnya, kalau pakai hijab. Jangan lupa kalau kemana-mana, kalau kita bekerja satu perusahaan, misalnya perusahaan makanan atau minuman, saya nggak nyebutin merek, selalu dibawa. Jadi kalau orang ngobrol kita sambil lihat-lihatin, kalau mau difoto, mau narsis, itu sekalian branding. Kalau kita kerja di suatu perusahaan pasti punya corporate identity, misalnya warnanya biru, merah, hijau, misalnya biru, merah, hijau. Usahakan busana kita pakai warnanya mirip-mirip. Oke, Bapak, ini mohon maaf karena waktunya udah hampir habis. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak. Maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Udah lulus, udah kerja, jangan lupa berdoa. Iya, siap Bapak. Ibu, Bapak ya. Iya, siap. Mohon maaf Nanti ya Pak beliin kalau ke Bapak misalnya ya. banyak Dia pengen kurangnya. beli katanya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Kami Terima kasih ya akhiri. Pak.